Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas 11 Maret Program Studi Teknologi Konstruksi dan Properti. Saya adalah guru desain pemodelan dan informasi bangunan SMK Negeri 1 Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran model Project Based Learning dengan menggunakan media VR Box dalam menyajikan hasil rendering gambar 3 dimensi pada mata pelajaran aplikasi perangkat lunak dan perancangan interior gedung di kelas 12 DPIB. Semoga video pembelajaran saya bisa bermanfaat dan silahkan menyaksikan. Pimpinan, saya ambil alih. Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Lapor, Pak, dari kelas 12 DP1 telah siap melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Kembali ke tempat. Silakan sebelum kita masuki kelas, alangkah baiknya kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas, Mas Aris, bisa dipimpin berdoa untuk satu kelas. Di tempat duduk siap. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan dekat tempat duduk kalian. Jika ada barang-barang yang masih belum rapi, silakan bisa dirapikan. Terutama yang ada di atas meja. Bagi barang yang mengganggu kenyamanan kalian dalam menggambar, bisa kalian singkirkan terlebih dahulu. Kabel ataupun benda-benda yang mengganggu bisa kalian singkirkan terlebih dahulu. Baik ya, hari ini kita untuk meningkatkan semangat dalam hidup kalian ya. Pasti kalian sudah tidak sabar kan ingin melakukan yel-yel tersebut? Iya kan? Iya. Oke? Kita mulai yel-yelnya ya. DPIB kulit jaya. Baik, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Bapak akan mempresensi kalian terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Dita Manggala. Aimaraya Bima Gail. Alhamdulillah kalian berangkat semua. Artinya kita masih diberikan kesehatan untuk tetap belajar di sekolah dengan bertemu dengan kawan-kawan kalian dan pastinya akan menambah semangat belajar kalian. Betul ya? Oke. Baik, sebelum Bapak memasuki ke kegiatan pembelajaran ke materi, Bapak akan menampilkan dulu video untuk menambah semangat belajar kalian. Baik, Bapak akan menampilkan sebuah video yang dapat digunakan untuk kalian sebagai motivasi hidup ya. Jadi ini ada sebuah video dari mantan Presiden
Republik. Saya tidak pernah tidak bekerja. Kalau orang jadilah mata air yang jernih, yang memberi kehidupan kepada sekitarku. Jadi beliau adalah B.J. Habibie, Baharudin Yusuf Habibie. Dia adalah salah satu ilmuwan dari Indonesia yang menciptakan motivasi yang kalian bisa dapatkan kira-kira apa, Mbak Mary? Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya setelah menonton video itu mendapat sebuah motivasi berupa jadilah mata air yang jernih yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu. Terima kasih ya. Baik, anak-anak, kali ini materi yang akan Bapak sampaikan kepada kalian adalah materi tentang rendering ya. Rendering yang berbeda dengan rendering minggu lalu. Kalau minggu lalu kita renderingnya kan apa? Video dan image ya, foto ya. Jadi kalau pertemuan kali ini kita renderingnya akan menghasilkan sebuah virtual reality. Kalian sudah pernah dengar belum apa itu VR? Nah, VR itu apa? Virtual reality. Ya. Untuk pelajaran Bapak APLPIG nanti Bapak akan mengaplikasikan hasil rendering panorama 360 dan web standalone di alat ini, alat VR box. Nanti hasil rendering panorama 360 dan web standalone akan Bapak aplikasikan di media ini. Kalian tahu apa ini alat ini? VR box. VR box ini digunakan untuk mengoperasikan hasil rendering virtual dari panorama 360 dan web standalone. Oke, jadi minggu lalu Bapak sudah berpesan kepada kalian untuk membaca dan menonton video-video yang ada di website Rivanology. Jadi kalau kalian yang sudah membacanya pasti sudah tahu apa itu virtual reality ya. Nah, kali ini kalian akan mempelajari hasil rendering untuk menciptakan dua jenis ya. Yang pertama itu menghasilkan gambar panorama 360 dan menghasilkan produk yang bisa dinikmati melalui web standalone. Begitu. Tujuan dari Bapak akan membacakan kompetensi dasarnya dulu. Jadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis hasil rendering dan memeriksa hasil rendering penggambaran 3 dimensi. Tujuan pembelajarannya adalah yaitu antara lain agar kalian dapat berkegiatan secara berkelompok agar dapat menciptakan gotong royong. Baik, Bapak akan membacakan sebuah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menganalisis hasil rendering penggambaran 3 dimensi dan memeriksa hasil rendering penggambaran 3 dimensi. Untuk tujuan pembelajarannya dengan kegiatan pembelajaran kelompok, nanti kalian belajar kelompok seperti biasa, berkelompok seperti biasa. Harapannya nanti Bapak bisa menilai dari segi tanggung jawab, terus bisa saling menyampaikan pendapat ya, dan memberikan saran atau kritik kepada sesama anggota. Serta kalian Bapak harapkan dapat merekomendasikan hasil rendering pada penggambaran objek 3D sesuai dengan langkah-langkah pada pedoman video di Google Site atau website Rivanology. Lalu Bapak harapkan kalian dapat merencanakan rendering 3 dimensi
mengelola hasil rendering 3 dimensi dan mengoperasikan hasil gambar rendering 3 dimensi tersebut menggunakan virtual reality box ya, VR box yang Bapak sediakan. Dan juga gambar kalian bisa diterapkan di website web browser yang kalian miliki. Begitu ya? Sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Oke, kalau sudah siap silakan ke kelompok kalian masing-masing dulu untuk selanjutnya bekerja berkelompok untuk proyek gambar kalian. Silakan. Bersama dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah silakan dibuka halaman website Trivanologi di lembar kerja 4. Di situ Bapak sudah memasukkan informasi singkat mengenai Enscape dan langkah kerja dalam pembuatan rendering untuk menghasilkan apa tadi? Ya, panorama 360 dan web standalone. Silakan Bapak kasih waktu 20 menit untuk kalian baca materinya. Baik, Pak. Baik, waktu membaca sudah selesai. Silakan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian untuk melakukan rendering agar dapat menghasilkan panorama 360 dan web standalone. Diskusikan juga nanti pengaturan dari tinggi kamera, angle yang kalian ambil di mana, dan jika ada material-material yang ketika dilakukan rendering masih belum sempurna, maka silakan kalian lengkapi dulu biar nanti hasilnya baik untuk Bapak lihat ya. Mengerti? Oke, silakan kalau mengerti diskusikan dengan teman kelompok kalian. Sebelum kalian mengerjakan secara berkelompok, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Terima kasih atas waktunya, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh minta didemonstrasikan dulu, Pak, untuk mendapatkan scan barcode untuk VR dan web standalone itu, Pak? Oke, untuk kalian dan khususnya untuk Mas Aris ya. Jadi Bapak akan mendemonstrasikan cara agar kalian bisa mendapatkan scan barcode yang digunakan nanti ketika kalian men-scan melalui HP ya. Jadi VR box ini di dalamnya ada sebuah alat yang digunakan untuk menjepit HP-nya. Jadi Bapak akan mencontohkan di bawah panduan ada yang namanya link ya. Jadi link tadi Bapak klik maka akan masuk di hasil dari yang ini adalah hasil dari panorama 360. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Hasilnya yang pertama adalah kalian ketika mengklik link tadi terlihat hasil 360 secara ini dilihat dari web browser. Nah, agar bisa masuk di alat virtual box ini, VR box ini, maka kalian harus bisa men-scan dari website ini, dari link ini, kalian kopikan ke website QR code generator ya. Nanti kalian bisa buka Google Lens kalian, arahkan saja ke QR tersebut seperti ini. Nah, otomatis akan masuk ke dalam
link yang tadi Bapak kopikan ke QR generator gitu. Nah, untuk mengoperasikannya di VR Box, maka kalian bisa menekan tombol yang di pojok kiri bawah ini. Ada gambar seperti kacamata, seperti topengnya ini ya, Robin Hood. Ya, bisa diklik. Nah, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Ada dua gambar ya di sini. Nah, ini fungsinya itu untuk digunakan di VR, virtual reality. Maka Bapak gunakan VR Box ini. Bapak masukkan ke dalam binggainya. Oke. Lalu Bapak masukkan VR Box ini ke dalam wadahnya. Lalu untuk kalian yang menggunakan kacamata bisa kalian lepas dulu ya, biar tidak mengganggu. Dan jangan khawatir di dalamnya sini. Di dalam sini sudah ada lensa yang bisa kalian atur untuk fokusnya ya. Jadi kalian bisa mengatur tingkat fokusnya sendiri di sini. Nah, Bapak coba. Tapi ketika Bapak coba jangan ditinggal lari ya. Nah, jadi tidak ada yang Bapak lihat selain gambar rendering Bapak. Dunia Bapak sudah beralih ke VR Box ini. Nah, di situ ada pintu, lampu, sofa. Ini Bapak nginjek karpet ini. Untuk panorama 360 ini memang hanya di satu titik saja ya. Berbeda ketika kalian melihat VR yang berjalan itu bukan yang panorama 360, tapi itu sudah video 360. Kalau ini masih di panorama saja. Jadi kalian hanya bisa melihat secara 360 derajat begitu. Mungkin kalian sudah tidak sabar ingin membuatnya sendiri. Silakan kalian buat bersama dengan kelompok kalian, dimulai dari sekarang sampai jam kelima ya. Oke, sampai jam kelima silakan diselesaikan. Nanti salah satu kelompok Bapak tunjuk untuk mempresentasikan di depan kelas. Silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oh ya, bagaimana Mas Noval? Ini saya sudah melakukan beberapa kali render tapi tidak muncul Pak. Gitu, jadi kamu sudah render tapi nggak tahu di mana ya? Iya. Jadi caranya seperti ini Mas. Tadi kan sudah render berarti masuk di upload management. Oh. Nah, di upload management ini nanti kamu ini ada Iya. dua file yang sudah kamu render. Coba Bapak cek. Nah ini kalau tandanya masih ada awan dan panah ke atas ini, berarti tandanya belum di-upload. Coba kita upload dulu ya. Nah, kalau sudah ini kan sudah nggak ada panah ke atasnya, berarti ini sudah terupload. Cara ceknya berarti kayak gini. Nah, ini kan sudah ada barcode-nya ini, Mas. Coba HP-nya mana HP-nya? Coba di-scan, Mas, barcode-nya. Nah, sudah muncul gitu. Apa-apa? Nah, kalau ini kan masih modelnya masih web ya. Iya. Masih .com, masih di web. Nah, ini kamu bisa mengoperasikannya dengan digeser-geser seperti ini. Nah, perbedaannya kalau menggunakan ini VR. Nah, ini tampilannya ada dua. Mbak, tolong ambilkan VR yang ada di meja Bapak. Coba dicoba. Kelihatan ada gambar yang bergerak? Iya Pak. Ada? Ada. Lihat ke sudut yang lain, ke sisi yang lain. Kelihatan nyata nggak Mas?
Iya, udah kelihatan nyata. Udah kelihatan nyata ya, kayak kamu di dalam ruangannya ya. Iya. Nah, coba sebelahnya satu kelompoknya bisa mencoba kembali. Kayak di ruang itu apa aja mebelnya? Ada kursi, ada meja kecil, Bisa sih. sama beberapa lukisan, Pak. Oh, oke. Silakan untuk kelompok yang lain bisa melanjutkan kembali proyeknya. Nanti jam kelima silakan dikumpulkan file dan barcode dari Enscape-nya ya, dari Panorama 360 dan website Melonnya. Oke, untuk tugasnya nanti kalian bisa mengirimkan di Google Form yang Bapak buat untuk LKPD ya. Jadi nanti kalian bisa memasukkan mengupload scan barcode yang kalian buat dan file SketchUp-nya. Paham ya? Seperti minggu-minggu kemarin kalian kirim saja lewat Google Form. Jangan lupa nanti satu kelompok kalian kirimkan satu saja. Dan sematkan juga nama-nama anggota kelompoknya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silakan dilanjutkan dan Bapak tunggu hasilnya. Oke, waktu pengumpulan file sudah hampir selesai. Sudah ada 4 kelompok yang sudah mengirimkan file gambarnya. Silakan bagi kalian kelompok yang sudah siap mempresentasikan hasil gambarnya bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil gambar dari kelompok tersebut. Silakan. Ada yang mau maju? Saya, Pak. Silakan kelompoknya Mas Ibat dan Alvin ya. Bisa dimulai langsung. Oke, untuk yang pertama yaitu langsung saja pilih. Tunggu. Habis itu langsung saja masukkan ke dalam VR. Oke, langsung bisa dipraktekkan. Coba. Yang dilihat apa Alvin? Ini aja ada meja. Sini. Ada tangga. Sudah. Oke, ada yang mau dipresentasikan lagi Mas Ibat dan Mas Alvin? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Ya. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Ibat dan Mas Alvin. Ada yang mau dikomentari dari penampilan kelompok 5? Saya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Terima kasih, Pak, atas waktu yang telah diberikan. Tanggapan saya kepada kelompoknya Ibad dan Alvin, presentasinya sudah bagus, dan kelompok kami sangat terinspirasi dengan hasil gambarnya. Baik sekali. Terima kasih. Baik, tidak terasa perjumpaan kita pada siang hari ini akan segera berakhir. Bapak sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran akan memperlihatkan dulu nilai pengetahuan yang kalian sudah kerjakan ya di Google Form tadi. Rata-rata nilainya sudah bagus-bagus ini ya. Ada berapa anak ini yang 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anak yang nilainya 100 ya. Tepuk tangan. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah ada yang ingin memberikan kesan ataupun pengalaman belajarnya hari ini? Saya, Pak. Silakan, Mbak. Nah, terima kasih, Pak, atas waktunya. Hari ini saya belajar mengenai virtual reality dan cara mempresentasikan gambar dengan cara berbeda. Saya sangat senang dengan pembelajaran hari ini karena saya dapat menerapkan hasil rendering saya di Enscape menggunakan VR Box. Semoga ilmu yang didapat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, Pak.
Oke, terima kasih dari Mbak Rani sudah memberikan suatu tanggapan yang sangat bagus sekali untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik, jadi Bapak tambahkan saja karena VR box itu hanyalah sebuah media ya. Jadi yang terpenting itu adalah skill dari kalian mempresentasikan gambar. Tidak hanya ketika sudah masuk di VR-nya, kalian men-setting kamera, terus men-setting materialnya, merendernya menjadi gambar yang sangat enak dipandang, itu suatu keterampilan yang sangat diunggulkan. Baik, kegiatan kita pada siang hari ini bisa Bapak tutup. Semoga ilmunya yang kok angel temen sih aku. Baik, kegiatan pada siang hari ini sudah selesai. Saatnya kalian berkemas ya, dikemas-kemasi yang ada di meja, buku, spedol dan lain sebagainya dikemasi. Laptop, komputer silakan dimatikan. Mas Fahmi untuk memimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Baik anak-anak, setelah pelajaran Bapak silakan bisa memasuki kelas berikutnya dengan tertib dan rapi. Silakan bisa meninggalkan kelas ini dengan rapi. Ketika nanti kalian pulang sekolah, hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk selalu meningkatkan kewaspadaan di jalan. Silakan bisa meninggalkan kelas Bapak. Hati Mbak ya.